Untuk persiapannya sendiri itu kami itu tim selama kurang lebih sudah hampir 2 tahun itu mempersiapkan atlet, di mana persiapannya untuk saat ini jadi lebih fokus ke fase persiapan khusus, di mana fase persiapan khusus ini telah banyak ke latihan tekniknya. Selain teknik, kita juga ada strategi dan mental atlet. Di samping itu kita juga ada persiapan-persiapan untuk tryout ke luar Madura. Dan kebetulan nanti di bulan Maret itu kita ada 2 agenda. Yang pertama itu adalah kejuaraan provinsi yang akan berlangsung di Probolinggo, dan ada kejuaraan nasional yang akan berlangsung di Provinsi Banten seperti itu, di mana ada beberapa atlet. Untuk yang jurus itu kita fokuskan ke nasional, jadi ke Banten. Terus untuk yang tarung itu kita lebih di provinsi aja, jadi di Probolinggo. Dan kebetulan itu tanggalnya itu juga sama seperti itu. Jadi tim kita itu yang ada kita pecah jadi 2, jadi official atau pelatih itu nanti kita juga terpecah menjadi 2 seperti itu. Ya, jadi untuk taekwondo sendiri kebetulan akhir 2021 itu adalah tim pasti, jadi tidak ada bongkar pasang atlet, di mana atlet yang sudah ada ini kita fokuskan dan tidak ada penambahan atau pengurangan atlet lagi seperti itu. Targetnya kita 5 medali emas. Jadi 5 medali emas ini insya Allah apabila benar-benar atlet itu benar-benar fokus, 5 medali emas itu kecenderungan besarnya kita dapat seperti itu. Karena apa, kita di Porprov sebelumnya itu 2019 sebenarnya targetnya sama 5 medali emas, cuman kita meleset satunya itu ke perak seperti itu, jadi 4 emas 1 perak. Dan untuk tahun ini kita mencoba menarget 5 medali emas lagi, karena secara pengalaman dan tolak ukur di daerah-daerah di kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, atlet kita itu memang ada di atasnya kabupaten kota yang lain seperti itu. Yang jelas kalau di persentase kita optimisnya sekitar 75%. Artinya di sini kita untuk beberapa event yang berada di Provinsi Jawa Timur, atlet-atlet elit kita, atlet-atlet andalan kita itu kita tidak terjunkan di Jawa Timur, tapi kita lebih ke nasional seperti itu. Kenapa? Karena di situ kalau kita terjunkan di provinsi, yang jelas cara mainnya, terus strategi kita, terus hal-hal lain termasuk mental atlet kita itu akan dicuri oleh kabupaten kota yang lain. Makanya kita itu lebih banyak tryoutnya ke luar Jawa Timur seperti itu. Ya, jadi kalau di Porprov sebelumnya itu ada beberapa atlet yang usianya masih masuk, dan kemarin itu juga usia yang masih masuk kemarin itu juga salah satu yang menyumbangkan medali emas seperti itu. Cuman untuk tahun ini karena usianya sudah lewat, artinya tidak masuk lagi, terpaksa kita harus membongkar tim kita. Artinya tim yang kemarin 2019 itu ada kurang lebih ada 14 atlet. Yang jelas di situ ada 3-4 atlet yang harus kita sisihkan dan dimasukkan untuk atlet yang baru seperti itu. Tetapi di sini walaupun ada yang masuk yang kemarin itu juga ada bongkar pasang juga. Kenapa? Karena mungkin di sini kita melihatnya itu tidak cuma sebatas pengalaman aja, tetapi di sini adalah peningkatan progres latihan, terus peak performa atlet kita ketika di event-event kejuaraan atau tryout. Jadi kalau misalkan yang 2019 ini dikalahkan oleh adiknya atau enggak juniornya, yang jelas itu yang 2019 tuh tersisih seperti itu.
persiapan khususnya yang jelas kita lebih ke strategi dan mental atlet di sini Mas. Karena apa? Karena cara kita latihan bagus, terus tekniknya bagus, visinya bagus, tapi mental atlet kita jelek, artinya itu tidak jaminan juga juara. Artinya di sini antara fisik, teknik, strategi, mental atlet dan support dari berbagai pihak itu kita fokuskan jadi satu, sehingga nanti outputnya adalah juara dan prestasi seperti itu. Kesulitannya sebenarnya kalau mencari atlet sebenarnya tidak ada kesulitan, karena kita itu atletnya banyak dan lapisan-lapisan pun juga banyak. Jadi selain atlet elit kita, atlet inti juga ada lapisan kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi artinya setelah Porprov ini selesai, muncullah atlet lapisan kedua. Setelah Porprov berikutnya selesai, muncullah atlet lapisan ketiga. Cuman kendalanya untuk saat ini adalah di anggaran. Jadi kita rata-rata itu kita biaya mandiri Mas. Jadi biaya mandiri itu kita tujuannya kalau untuk prestasi, alhamdulillah support orang tua dan beberapa pihak terkait itu sangat mendukung seperti itu. Ya, jadi harapannya, jadi untuk tahun ini, khususnya tahun ini, jadi anggaran-anggaran yang diberikan kepada cabang olahraga, khususnya ke cabang olahraga taekwondo sendiri, itu lebih meningkat. Artinya nanti tidak bisa dipungkiri bahwa anggaran itu juga berbicara terkait dengan prestasi seperti itu. Karena apa? Karena yang jelas itu kita butuh beberapa sarana dan prasarana, terus beberapa persiapan-persiapan yang nantinya akan lebih matang tentunya. Jadi kalau yang saat ini sebenarnya sudah matang, tapi alangkah baiknya lebih dimatangkan lagi seperti itu.